Komisi Pemberantasan Korupsi menguak tabir dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Korupsi bernilai fantastis yang mencapai 53,7 miliar rupiah ini dinikmati oleh 80 orang di lingkup Kemnaker dalam kurun waktu 2019-2024. Oleh karena itu kita akan membahasnya bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore Mbak Diana. Mas Budi, ini adalah kasus korupsi yang diduga sudah terjadi 2019, tapi koreksi kalau saya salah bahwa ada dugaan juga bahwa sudah jauh lebih lama terjadi secara sistematis dan juga berjamaah sejak tahun 2012. Nah ini saya minta Anda untuk menjelaskan kronologi terlebih dahulu secara sederhana, Mas Budi, soal kasus ini. Baik Mbak Diana, jadi KPK memulai penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan penggunaan TKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kita mulai penyidikannya di bulan Mei tahun ini. Artinya ini memang penyidikan baru. Dalam proses rangkaian penyidikannya, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi maupun pihak-pihak terkait, termasuk para agen penyalur atau agen yang mengurus proses penggunaan TKA di Kementerian Tenaga Kerja. KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan mengamankan sejumlah dokumen selain dengan beberapa aset yang kemudian juga dilakukan penyitaan, di mana penyitaan tersebut tentu tidak hanya untuk mendukung pembuktian perkara, tapi juga untuk menjadi langkah awal dalam optimalisasi aset recovery nantinya. Dari proses pemeriksaan para saksi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penggeledahan yang KPK lakukan, KPK kemudian menemukan petunjuk bahwa dugaan pemerasan ini ternyata juga telah berlangsung untuk beberapa waktu sebelumnya. KPK masih terus mendalami setiap informasi yang diperoleh baik dari proses pemeriksaan para saksi ataupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penggeledahan. Begitu Mbak Diana. Ada 8 tersangka yang kalau kita lihat statusnya begitu ya, Mas Budi, ini adalah eselon 1. Nah ini mungkin bisa Anda jelaskan salah satunya ini aliran dananya sampai ke kantong staf sus menteri yakni Haryanto alias HYT begitu ya, yang saat itu menjabat sebagai Direktur PPTKA. Nah ini sebenarnya apakah hanya di level eselon 1 saja atau selain 8 tersangka itu juga ada nanti yang akan dimintai keterangan seperti mungkin menteri-menteri yang saat itu menjabat? KPK masih menelusuri setiap aliran uang hasil dari pemerasan tersebut. Tentu nanti KPK akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga juga menikmati dari uang hasil pemerasan tersebut. Jika kita melihat konstruksi perkaranya bahwa praktik-praktik pemerasan yang dilakukan oleh para staf itu kemudian juga mengalir kepada para atasannya begitu. Dan itu juga terus didalami, di mana modus-modusnya kita ketahui bahwa para staf ini kemudian melakukan pembedaan pelayanan begitu ya. Jadi bagi para pemohon yang tidak memberikan uang atau tidak memberikan semacam uang pelicin begitu ya untuk proses pengurusan TKA ini, kemudian dari oknum di Kementerian Ketenagakerjaan tidak memberikan feedback berkas-berkas yang kurang atau tidak memberikan konfirmasi apakah proses dari pengurusan TKA itu kemudian bisa berlanjut. Bahkan ada kecenderungan para oknum ini kemudian mengulur-ulur waktu ataupun tidak memproses permohonan-permohonan pengajuan rencana penggunaan TKA yang diajukan oleh para agen atau oleh para penyalur TKA tersebut. Oke, ini menarik Mas Budi karena biasanya kalau pengurusan izin, surat, disposisi dan lain sebagainya itu biasanya tercantum dalam sistem. Kemudian tadi Anda melihat bahwa ada celah sehingga ada ruang untuk para oknum ini
beberapa di antaranya ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK untuk mengulur waktu. Nah, apa celah yang KPK lihat sehingga sistem ini tidak menjadi berjalan di Kemenaker sehingga ada ruang untuk gratifikasi atau permintaan ataupun pemerasan itu, Mas Budi? Ya, sebetulnya dalam proses pengajuan RPTKA itu ada 2 dokumen, yaitu yang pertama hasil kelayakan ya HPK, kemudian satu lagi pengesahan dari RPTKA itu sendiri. Dari proses 2 dokumen itu sebetulnya pengajuannya sudah dilakukan secara online, namun para oknum ini kemudian memberikan feedback kepada para pemohon melalui pesan WhatsApp secara pribadi kepada para pemohon, sehingga sistem itu kemudian menjadi tidak berjalan, terlebih kepada para pihak pemohon yang tidak mendapatkan feedback ataupun konfirmasi terkait dengan pengajuan permohonannya, kemudian mereka datang ke kantor dan ketika datang di kantor, para pemohon ini kemudian bertemu kepada para oknum di Kementerian Ketenagakerjaan untuk bermufakat seperti apa agar permohonan dari RPTKA ini bisa disetujui. Dari permufakatan tersebut kemudian dari para oknum di Kemenaker ini kemudian meminta sejumlah uang. Ketika sudah disepakati kemudian modusnya adalah oknum ini memberikan nomor rekening tertentu sebagai rekening penampungan ketika nanti para pemohon akan memberikan uang untuk ditransfer. Begitu, Mbak Diana. Oke, berarti kan proses masih terus berjalan. Artinya akan ada, tadi Anda juga sebutkan akan ada permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mungkin mengetahui informasi ini. Kalau kita kilas balik begitu, menteri yang menjabat ketika kasus ini tadi Anda jelaskan kronologisnya itu ada Pak Hanif Dakiri dan juga ada Bu Ida begitu. Apakah memungkinkan 2 sosok itu akan dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan untuk melihat apakah aliran dana ini juga mungkin sampai ke yang lebih atas ataupun yang lebih dikdaya begitu statusnya, Mas Budi? Mbak Diana, jadi semuanya kita akan telusuri, kita akan klarifikasi kepada setiap pihak yang diduga mengetahui ataupun diduga ikut menikmati dari aliran uang hasil dugaan pemerasan ini. Sehingga KPK berharap seluruh proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa dilakukan secara tuntas dan menyasar kepada para pihak-pihak terkait. Harapannya apa? Harapannya adalah setelah penindakan ini juga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dengan pendekatan pencegahan korupsi, Mbak Diana. Terlebih kalau kita melihat sektor ketenagakerjaan ini sangat dekat dengan hajat hidup masyarakat banyak. Lebih dari itu, dunia internasional tentu juga akan menyorot terkait dengan pengelolaan ketenagakerjaan. Terlebih potensi korupsi ini ada di depan pintu. Artinya ketika seorang TKA akan masuk ke Indonesia, di depan pintu sudah ada praktik korupsi dan tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap tata kelola ekonomi, tata kelola investasi dan bagaimana World Economic Forum itu melihat sistem dan tata kelola khususnya di ketenagakerjaan di Indonesia, dan ini juga kenapa menjadi concern KPK karena World Economic Forum itu menjadi salah satu indikator dalam penilaian indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index yang setiap tahunnya diukur. Dengan upaya-upaya pencegahan ini, KPK juga berharap ini juga bisa mendongkrak CPI Indonesia. Tentunya juga lebih dari itu, ini juga menjadi hal baik ketika pencegahan-pencegahan menjadi komitmen untuk dilakukan bagi para investor-investor asing. Oke, Untuk ini artinya peningkatan ekonomi di KPK juga Indonesia. tidak akan pandang bulu begitu ya Mas Budi ya untuk memanggil siapapun pihak yang mungkin terindikasi mengetahui hal tersebut termasuk sosok-sosok yang mungkin populer di masyarakat begitu? Tentunya Mbak Diana, karena informasi-informasi dari para pihak tersebut juga sangat dibutuhkan bagi penyidik KPK untuk membuka seterang-terangnya dari penanganan perkara ini, sehingga kita bisa betul-betul menelusuri setiap aliran uang hasil pemerasan dalam
rencana penggunaan TKA ini. Sudah ada indikasi terbaru, Mas? Apakah terbuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka mungkin dalam kasus ini? Nanti akan kami update. Sejauh ini kami masih melakukan analisis dan pendalaman dari setiap informasi dan keterangan yang sudah kami peroleh. Oke, terakhir Mas Budi, tadi Anda menyebutkan juga bahwa memang kementerian ini mengakui begitu ya, ada ruang-ruang ataupun celah untuk melakukan tindak korupsi tersebut. Koreksi kalau saya tidak salah begitu, bahwa KPK melakukan banyak sekali nota kesepahaman dengan sejumlah kementerian, sebut saja ada Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri, Kementerian Hukum, kemudian juga ada Kementerian SDM. Tapi apakah Anda melihat bahwa nota kesepahaman ini hanyalah formalitas sehingga ruang-ruang yang tercipta dalam kementerian itu, celah-celah untuk melakukan tindak korupsi itu tidak ditutup, tapi hanya hitam di atas putih begitu, Mas Budi? Kami meyakini bahwa Kementerian Ketenagakerjaan secara kelembagaan punya komitmen yang tinggi terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pencegahan korupsi. Dan ini kami masih melihat adalah perbuatan-perbuatan dari para oknum. Oleh karena itu, ke depan KPK selain melakukan pengukuran melalui survei penilaian integritas atau SPI yang secara rutin kami lakukan untuk melihat dan mengidentifikasi setiap ruang-ruang yang masih punya potensi korupsi, termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tentunya SPI tidak hanya soal angka, Mbak Diana, tapi lebih dari itu adalah seperti apa potret ruang-ruang yang masih rawan korupsi, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang konkret. Harapannya adalah Kementerian Ketenagakerjaan kemudian dapat melakukan tindak lanjut secara serius dari setiap kesimpulan ataupun rekomendasi yang KPK berikan melalui SPI tersebut. Dan lebih jauh lagi, tentu kami juga berharap ada kajian secara lebih detail dan lebih menyeluruh terkait dengan sektor ketenagakerjaan ini. Sehingga kita bisa betul-betul mengurai permasalahan dan kemudian bisa memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, kita harapkan kasus ini bisa menemukan titik terang benerangnya. Tentu saja tidak hanya tujuannya untuk memperbaiki sistem tata kelola dan juga pelayanan kepada masyarakat, tapi juga menegakkan yang namanya keadilan dan juga kejujuran di seluruh lini pemerintahan. Terima kasih waktunya pada sore jelang malam hari ini, juru bicara KPK Mas Budi Prasetyo. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mbak Dian.